Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen Prodi Manajemen Pajak. Yang pada kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar dari etika. Nah, dari konsep dasar etika ini terbagi dari beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Di antaranya itu, apa sih perkembangan dari etika itu? Serta apa sih pengertian dari etika. Selanjutnya yaitu teori-teori etika. Yang selanjutnya adalah tujuan dari etika. Selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip dari etika. Dan yang terakhir adalah etika pajak dalam entitas bisnis. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah perkembangan dari etika itu sendiri. Perkembangan dari etika. Sebenarnya, perkataan etika atau lazim juga yang disebut dengan etik, yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti norma-norma ataupun nilai-nilai keindahan dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Di mana, menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan, perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika sebenarnya dalam perkembangan sangat mempengaruhi manusia. Etika memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalankan hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Untuk itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dan menjalani hidup ini. Itu adalah pengertian dari etika itu sendiri. Dari yang sudah saya sampaikan atau saya singgung sebelumnya, pengertian etika itu adalah aturan atau perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika dan lazim juga disebut dengan etik, yang berarti norma-norma, nilai dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Sebenarnya, pengertian etika ini sudah dijabarkan menurut beberapa ahli. Di antaranya yaitu Dr. Andes Burhanuddin Salim. Dia mengatakan etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Selain Dr. Andes Burhanuddin Salim, ahli Dr. Andes O.P. Simorangkir juga menyatakan pendapatnya yaitu etika atau etis sebagai pandangan bagi manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Materi selanjutnya itu adalah teori-teori dari etika. Teori etika ada beberapa. Di antaranya yang pertama, egoisme yang dijelaskan Rahel pada tahun 2004. Di sini memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme psikologis dan egoisme etis, di mana egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan, sedangkan egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Teori yang kedua yaitu adalah teori utilitarianisme, di mana teori utilitarianisme ini berasal dari bahasa Latin atau kata Latin yaitu utilis, kemudian menjadi Inggris yaitu utility yang berarti manfaat menurut Bertens tahun 2000. Di mana teori ini suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat dikenal dengan the greatest happiness of the greatest numbers. Teori yang ketiga yaitu adalah teori deontologis, di mana teori deontologis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, yang berarti kewajiban. Paham deontologis mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama dengan tujuan atau konsekuensi ataupun akibat dari tindakan tersebut. Teori yang terakhir yaitu teori hak. Teori hak ini menjelaskan bahwa dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak adalah teori pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu pekerjaan atau perilaku. Sebetulnya, teori hak ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Adalah tujuan-tujuan dari etika.
di mana tujuan dari etika ini ada 5. Yang pertama, tujuan pertama yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu yang tertentu. Yang kedua yaitu mengarahkan perkembangan masyarakat menurut suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom atau sendiri. Yang keempat yaitu etika merupakan sarana yang memberikan orientasi pada hidup manusia. Tujuan yang terakhir yaitu adalah untuk mengatur manusia pada bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya itu adalah prinsip dari etika, di mana prinsip dari etika ini ada beberapa. Di antaranya yaitu adalah prinsip keindahan yang pertama. Artinya, untuk mendasari segala sesuatu dengan rasa senang terhadap keindahan dengan menunjukkan suatu yang indah dalam perilakunya. Contohnya, bisa dalam berbentuk berpakaian, berpenampilan, dan penataan ruang. Prinsip yang kedua yaitu adalah prinsip persamaan, di mana persamaan terhadap hak antara laki-laki dan perempuan juga bisa dalam persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Yang ketiga yaitu adalah prinsip kebaikan. Perilaku seseorang untuk selalu berusaha berbuat kebaikan dan berinteraksi dengan lingkungannya, menjunjung nilai kemanusiaan seperti hormat, menghormati, kasih sayang, serta menghormati kepada orang yang lebih tua. Prinsip yang keempat yaitu adalah prinsip keadilan, di mana prinsip ini yang mendasari seseorang untuk bertindak adil dan tidak mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak orang lain. Yaitu adalah prinsip kebebasan, di mana prinsip kebebasan ini setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, selama itu tidak merugikan hak-hak orang lain dan harus diikuti dengan rasa tanggung jawab. Terakhir yaitu mengenai etika pajak dalam entitas bisnis, di mana entitas bisnis merupakan suatu unsur ekonomis yang menjalankan kegiatan finansial untuk kegiatan atau kepentingan sendiri, di mana unsur ekonomi terdiri atas satu atau dua badan hukum yang bekerja sama dalam bentuk suatu kelompok dari kelompok masing-masing, kemudian menjalankan usaha demi kepentingan kelompoknya. Mungkin dari penjelasan saya bisa diambil beberapa manfaat bagi para pendengar. Semoga yang saya sampaikan bisa berguna bagi semua orang. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.